Oke, kita mulai. Jadi untuk soal yang kita bahas kali ini adalah soal UAS Matematika semester ganjil tahun 2021 tahun 2022. Di sini seperti biasa yang aku bahas per nomor ya. Nah, untuk nomor 1, di sini nomor 1A ini soalnya ternyata sudah seperti soal nomor 2A UAS genap tahun 2021-2022. Ini sudah sempat aku bahas sebelumnya, jadi bisa bisa berkunjung ke soal yang video yang nomor 2 UAS genap tahun 2021-2022. Nah, yang akan aku bahas itu utamanya yang ini, nomor 1B. Di sini kita punya persamaan diferensial x kuadrat min y dx min x dy sama dengan 0. Nah, bagaimana pengerjaannya? Kalau dilihat-lihat nih, ini mungkin kalau misalkan kita kita pisahkan dy dan y sendiri, dx dan x sendiri mungkin bakalan susah ya. Jadi kayaknya aku pakai cara eksak aja. Nah, pertama kita perlu ngetes apakah dia eksak atau tidak. Caranya bagaimana? Nah, ingat kita punya mxy. Mxy itu yang gandeng sama dx ya. Itu x kuadrat minus y. Kemudian nxy itu minus x. Nah, di sini kita mau nyari my, di mana my itu adalah turunan parsial m terhadap y. Nah, kalau turunan parsial m terhadap y berarti y-nya kita anggap sebagai variabel dan x-nya kita anggap sebagai konstanta. Nah, di sini berarti kita lihat my-nya itu minus 1 ya. Nah, lalu untuk kedua kita mencari nx. Nx itu berarti turunan parsial m terhadap x. Nah, berarti x-nya yang kita anggap sebagai sebuah variabel. Nah, di sini kita lihat n-nya itu minus x, berarti kalau misalkan kita turunkan terhadap x secara parsial, kita dapatkan minus 1. Dari sini, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa my itu sama dengan nx, yang mana artinya adalah ini adalah suatu persamaan diferensial yang eksak, gitu. Karena eksak, berarti kita bisa langsung mencari solutionnya, penyelesaiannya gimana. Nah, untuk penyelesaian atau solution, ini aku recall lagi untuk yang lalu, untuk yang lampau, bahwa dalam mencari solution kita bisa menggunakan berbagai cara ya. Solution utama dari penyelesaian diferensial eksak ini adalah si x, y itu sama dengan c. Ini penyelesaian yang utama. Nah, nyarinya bagaimana? Nyarinya adalah dengan pilihan kedua, yaitu si x itu sama dengan m, sedangkan si y itu sama dengan n. Nah, perlu diingat lagi kalau si x itu adalah parsial c terhadap x. Sedangkan yang si y itu adalah parsial c terhadap y. Untuk mn-nya ya sama aja sih, mx, y, nx, y gitu. Nah, ini kita pakai nomor 2 terlebih dahulu ya. Lalu bagaimana kita menentukannya? Kita ambil salah satu secara bebas ya, mau punya mana duluan. Ini nanti dua-duanya akhirnya kepakai. Misalkan kita mau pakai yang ini aja, si x sama dengan m. Nah, si x sama dengan m, ini kita jabarkan bahwa si x itu adalah turunan dari si parsial terhadap x. Nah, m-nya di sini adalah x kuadrat minus y gitu. Nah, ini dou c. Ini kita pindah ruas, jadi x kuadrat minus y dikali dou x. Kemudian kita integralkan. Dou c sama dengan integral x kuadrat minus y dou x. Nah, yang di sini ini c ya. Nah, ini c. Kemudian yang ini karena dou x berarti kita anggap y ini sebagai konstan. Sehingga nanti akan menjadi sepertiga x pangkat 3 minus xy plus, nah ini jangan dilupakan, ada hy. Kenapa kok hy? Karena hy kalau misalkan hy kan itu fungsinya mengandung y ya. Nah, kalau misalkan dia diturunkan parsial terhadap x berarti habis dong, karena isinya hanya y saja gitu. Nah,
Langkah berikutnya itu kita mencari ini, HY. Langkahnya bagaimana? Nah, kita pakai yang kedua. Nah, yang kedua tadi apa? Si Y itu sama dengan N. Nah, si Y. Kita jabarkan bahwa dou C per dou Y itu sama dengan N-nya itu adalah minus X. Nah, minus X ya. Nah, untuk si ini kita pakai yang mana? Ya, kita pakai yang kita temukan tadi. Dou sepertiga X pangkat 3 minus XY plus HY per dou Y itu sama dengan minus X. Nah, parsial terhadap Y ya, berarti yang X dianggap konstan. Berarti ini 0, terus ini minus X, terus ini plus H aksen Y, sama dengan minus X. Nah, ini minus X plus H aksen Y sama dengan minus X. Ini bisa kita coret ya, sehingga menyisakan H aksen Y sama dengan 0. Kalau misalkan kita integralkan kedua ruas, maka akan kita dapatkan apa ini namanya, HY itu sama dengan CY ya, CY gitu. Nah, ini sudah ketemu HY-nya, kemudian kita kembalikan lagi. Ingat tadi ya, solutionnya yang pertama si X, Y itu sama dengan C. Sedangkan C-nya tadi adalah sepertiga X pangkat 3 minus XY plus HY sama dengan C. HY-nya tadi udah ketemu CY. Kita masukkan sepertiga X pangkat 3 minus XY plus CY sama dengan C. Maka CY kita pindah ke sini sehingga sepertiga X pangkat 3 minus XY sama dengan C min CY. Karena ini berupa konstanta sehingga bisa kita langsung aja ya. Jika konstantanya sama seperti ini, C min CY, ini bisa kita anggap sebagai X. Sehingga sepertiga X pangkat 3 minus XY sama dengan C. Nah, ini adalah solution dari persamaan diferensial nomor 1B. Begitu.